Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan presentasi dengan materi analisis laporan keuangan sebagai tugas UTS Prodi PJJ Akuntansi Unsia yang diampu oleh Ibu Bunga Anissa Hararet. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang di dalamnya meliputi penilaian, identifikasi, dan perbandingan dari hasil laporan sebelumnya. Laporan keuangan tersebut kemudian akan dievaluasi dengan hasil laporan yang telah disusun di tahun-tahun sebelumnya agar bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan dari tahun ke tahun. Tujuan dilakukannya analisis perbandingan adalah untuk mengetahui perubahan yang terdapat dalam laporan keuangan, baik itu penurunan maupun kenaikan dalam rupiah maupun dalam unit. Struktur laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dalam neraca terdapat informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Dalam laporan laba rugi terdapat informasi terkait pendapatan, beban, dan laba perusahaan. Pada arus kas terdapat informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Terdapat beberapa metode analisis untuk melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis perbandingan atau horizontal, yaitu membandingkan laporan antar tahun untuk melihat kenaikan atau penurunan pos keuangan. Seperti yang terlihat pada grafik, menunjukkan adanya peningkatan penjualan bersih dan laba bersih setiap tahunnya. Selanjutnya adalah analisis tren angka indeks. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos yang biasanya diberi angka indeks 100%. Karena tahun dasar menjadi tahun rujukan untuk semua perbandingan, pilihan terbaik adalah tahun dengan kondisi bisnis yang normal. Contohnya, dalam tabel ini, tahun 2021 merupakan tahun dasar, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, penjualan naik 25%, lalu pada tahun 2023 naik sebesar 50%. Kemudian ada analisis vertikal atau common size, menyatakan setiap pos sebagai persentase dari total sehingga mudah membandingkan antar periode atau perusahaan. Dapat dilihat pada diagram, HPP sebesar 65%, biaya operasional 20%, laba bersih 15%, yang ketika dijumlah menjadi 100%. Perbandingan laporan common size perusahaan dengan laporan common size pesaing atau rata-rata industri dapat menekankan perbedaan komposisi dan distribusi pos. Alasan perbedaan tersebut harus diteliti dan dipahami. Misalkan perusahaan A dan B merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama. Perusahaan A memiliki pendapatan sebesar 10 miliar dengan laba bersih sebesar 1 miliar, dan perusahaan B memiliki pendapatan sebesar 100 miliar dengan laba bersih 10 miliar. Secara nominal, keduanya sama-sama memiliki margin laba bersih 10%. Namun, tanpa analisis common size, kita hanya melihat angka besar milik perusahaan B. Dengan common size, terlihat jelas bahwa tingkat efisiensi keduanya sama, meskipun skala bisnis berbeda jauh. Perhitungan rasio dalam melakukan analisis laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio aktivitas. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pertama, kita dapat menghitung current rasio dengan rumus current rasio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai dari current rasio, maka semakin liquid perusahaan. Dan hal tersebut menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancar. Selanjutnya ada quick ratio atau acid test ratio dengan rumus quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban tanpa menjual persediaan. Ketiga, yaitu cash ratio dengan rumus cash ratio sama dengan kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar, yaitu untuk mengukur kemampuan melunasi utang jangka pendek hanya dengan kas. Terakhir, untuk mengukur rasio likuiditas, yaitu working capital atau modal kerja dengan rumus working capital sama dengan aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Hal ini menunjukkan jumlah aset lancar yang tersedia setelah membayar kewajiban lancar. Kedua adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama,
kita dapat menghitung gross profit margin atau GPM dengan rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Ini menunjukkan efisiensi produksi dan pengendalian HPP. Yang kedua ada operating profit margin atau OPM dengan rumus OPM sama dengan laba operasi atau laba operasi dibagi dengan penjualan. Gunanya untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba dari kegiatan inti. Yang ketiga ada net profit margin atau NPM dengan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan untuk menilai seberapa besar laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Selanjutnya yang keempat ada return on asset atau ROA dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset untuk mengukur efektivitas perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Yang kelima ada return on equity atau ROE dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas, yaitu mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham. Rasio profitabilitas terakhir yaitu return on investment atau ROI dengan rumus ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan total investasi, yaitu untuk mengukur efektivitas investasi perusahaan. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu gunanya untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang serta struktur pendanaan. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER, dengan rumus DER sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar ketergantungan perusahaan pada utang. Selanjutnya ada debt ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total aset. Ini menunjukkan berapa persen aset yang dibiayai oleh utang. Yang ketiga ada long term debt to equity dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas untuk mengukur ketergantungan pada utang jangka panjang. Terakhir pada rasio solvabilitas yaitu times interest earned atau TIE, yaitu laba operasi dibagi dengan beban bunga, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga utang. Nilainya semakin tinggi, maka semakin aman. Yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang pertama ada inventory turnover dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Ini untuk mengukur seberapa cepat persediaan terjual. Jika nilainya semakin tinggi, maka semakin efisien. Kemudian ada total asset turnover atau TATO dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Ini untuk mengukur seberapa efisien penggunaan seluruh aset. Yang ketiga ada fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Ini untuk menilai kemampuan aset tetap menghasilkan penjualan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.